Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, baik. Sesuai dengan kita punya kesepakatan bahwa hari ini akan ada pertemuan singkat untuk membahas tentang rapor pendidikan yang berkaitan dengan AKAS. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Tim. Mari kita siapkan. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu yang membawakan kita dalam doa pembuka. Baik, yang saya hormati Ibu Wali kelas B1, Ibu Nona. Yang saya hormati Ibu Wali kelas B2, Ibu Tini Abong. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan cintanya segala kegiatan kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mengenai kegiatan hari ini, kita akan membahas tentang perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Program dan anggaran sekolah yang berbasis data, misalnya di sini salah satunya adalah rapor pendidikan yang berkaitan dengan AKAS. Nah, dalam rapor pendidikan kita ada yang terdapat yang kurang-kurang. Misalnya di sini E1.7 itu ketersediaan buku bacaan anak. Yang berikut E.1 ketersediaan perangkat TIK. Terus pemantauan pertumbuhan anak, pemantauan perkembangan anak, dan pemberian PMT makanan tambahan pada anak. Misalnya di sini kita ambil yang pertama, ketersediaan buku bacaan anak. Di sini ibu-ibu guru kita akan membahas bagaimana anggaran kita ke depannya atau apa yang kita harus buat untuk ke depannya sehingga ketersediaan buku bacaan anak itu tidak menjadi nilai kurang untuk rapor pendidikan kita. Pada kesempatan ini saya berikan kepada ibu-ibu guru untuk memberikan masukan atau tanggapan. Silakan. Gini, mungkin saya bisa mengusulkan kalau bisa untuk tahun kedepannya kita bisa mengadakan buku-buku bacaan lewat AKAS kita yang akan kita susun nanti ke depan supaya bisa menambah kita punya buku bacaan yang sekarang masih kurang. Karena selama ini kita punya buku-buku bacaan itu masih kurang dan maklum anak-anak kecil ini kadang mereka bisa merusak atau apa sehingga untuk tahan lamanya itu kurang. Memang kita sudah mengusulkan atau memberikan perhatian bahwa mereka tidak boleh buat rusak, tapi namanya juga anak itu kan mereka biasanya membuat rusak atau merobek atau apa semua. Jadi kedepannya kita usahakan lagi supaya bisa adakan lagi buku-buku bacaan anak itu. Oke, baik. Terima kasih untuk masukan dari Ibu Nona, Wali kelas B1. Sesuai dengan masukan Ibu bahwa masih ada kekurangan buku bacaan anak di kelas masing-masing. Untuk menyelamatkan itu semua atau untuk mengaktifasi itu semua, kita akan mengadakan buku bacaan anak dan kita akan rembuk bersama untuk menganggarkan di AKAS tahun yang akan datang. Mungkin juga kita lihat juga atau kita buat juga perpustakaan mini anak di kelas masing-masing. Bagaimana caranya kita buat perpustakaan mini sehingga buku-buku itu tertata rapi dan tidak robek atau tidak dibuang anak-anak atau tidak digunakan sembarangan, sehingga buku bacaan itu tertata rapi dalam misalnya
rak atau perpustakaan ini. Mungkin kita sediakan rak kecil untuk menyusun buku-buku yang ada. Oke, terima kasih Ibu untuk masukannya. Yang berikut, ketersediaan perangkat TIK. Ini sangat penting sekali karena di kita punya lembaga ini, kita punya perangkat TIK itu tidak ada dan kita pakai pinjam saja. Nah, kira-kira apa yang harus kita buat untuk anggaran yang akan datang sehingga kita juga memiliki perangkat tersebut? Misalnya kita harus bagaimana? Sesuai dengan pengalaman ibu mereka dalam proses pembelajaran pasti sangat membutuhkan perangkat TIK ini. Kalau tidak ada perangkat TIK, apa saja yang membuat ibu mereka menjadi kendala? Itu seperti apa? Silakan Ibu untuk menanggapi atau memberi masukan. Bagaimana kalau kita membuat pertemuan bersama orang tua untuk kedepannya bersama orang tua kita menyampaikan hal-hal yang masih kurang dalam hal menyangkut TIK ini, karena kita punya laptop, print, apa semua tidak ada. Jadi kedepannya mungkin lewat orang tua ataukah lewat Arkas ini kita bisa mengusulkan untuk mengadakan barang-barang ini. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Yang pertama-tama mungkin kita akan mengadakan pertemuan atau rapat bersama orang tua. Iya, kita minta bantuan, memberi masukan mungkin dari komite juga dan juga orang tua, sehingga pengadaan alat TIK ini juga kita bisa memiliki alat komputer atau printer dan lain sebagainya, sehingga segala fasilitas yang ada di sini atau keperluan untuk proses pembelajaran yang berbasis data itu bisa terpenuhi. Atau mungkin ada masukan lain lagi yang berhubungan dengan perangkat TIK. Saya beri masukan lagi, kalau ketersediaan perangkat TIK kalau sudah ada, misalnya kita punya komputer, laptop atau sudah ada, berarti sekurang-kurangnya kita harus mengetahui atau bisa mengoperasi alat TIK. Jadi kemungkinan besar juga mungkin yang saya melihat selama ini kita semua yang ada di sini di lembaga ini, kita guru-guru kurang mengetahui atau kurang mengoperasi komputer, kurang memahami. Sehingga mungkin kedepannya juga yang sesuai dengan ketersediaan perangkat TIK kita butuh untuk misalnya belajar mengoperasi komputer atau laptop. Berarti kita harus sediakan narasumber. Nah, itu butuh waktu. Sehingga bagaimana dalam mengoperasi komputer ini di dalam Arkas kita akan masukkan narasumber untuk pelatihan komputer. Oke, yang berikut pemantauan perkembangan anak. Ibu mereka sudah pernah buat atau belum? Kalau untuk pemantauan kita sudah buat, tapi mungkin belum sempurna. Maksudnya belum sempurna, mungkin kita hanya di saat penerimaan murid baru, kita biasanya buat penimbangan anak dengan mengukur tinggi badan anak segala macam. Tapi minta maaf, saya jujur, saya belum bisa memastikan untuk tahu lingkar kepala. Itu yang saya belum terlalu paham. Saya takut nanti mungkin ukurnya seperti apa, ikut lewat di atas telinga atau bagaimana, kami belum terlalu memahami hal itu. Sehingga mungkin ke depan kita minta supaya dalam Arkas kita mungkin bisa memasukkan bantuan dari bidan-bidan atau mereka yang di Pustu atau Polides sudah datang membantu kita. Karena barang ini kita memang awam, belum begitu. Saya belum paham terlalu yang begitu. Mungkin kalau ibu yang lain atau ibu mereka mungkin hanya untuk ukur badan dengan berat badan dengan tinggi badan itu saya selalu ukur. Tapi untuk yang lingkar kepala, minta maaf, saya tidak terlalu rutin untuk barang itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Ya, yang menurut saya, yang selama ini saya lihat atau saya pantau, memang selama ini yang kita buat itu hanya pengukuran tinggi badan anak
dan berat badan anak. Dan untuk alat-alat itu juga sudah tersedia semua. Dan untuk lingkaran kepala itu juga, alat untuk mengukur lingkaran kepala itu juga kita sudah tersedia. Hanya caranya itu kita masih belum paham. Nah, di sini kemungkinan kita harus mengundang narasumber, misalnya ibu bidan terdekat di podcast terdekat, sehingga bisa membantu kita caranya bagaimana menghitung lingkar kepala anak yang sebenarnya, sehingga itu sudah menjadi tolak ukur kita, membantu kita di setiap bulan kita harus mengukur, memantau tumbuh kembang anak itu seperti apa. Itu harus setiap bulan. Itu tinggi badan anak, berat badan anak, lingkar kepala anak. Itu nanti dicatat setiap bulan. Sehingga perkembangan anak itu, misalnya pertumbuhan anak itu mungkin bulan ini berat badannya sekian, bulan depan berat badannya sekian. Itu harus setiap bulan. Nanti ini juga kita masukkan di Arkas untuk persiapan anggaran tahun yang akan datang. Itu misalnya apa yang harus kita persiapkan untuk masukkan ke Arkas yang akan datang. Berarti harus siapkan narasumber dengan masukkan alat untuk pengukur lingkar kepala. Nah, itu di pemantauan perkembangan anak. Yang berikut pemberian PMT. Pemberian PMT atau makanan tambahan yang bergizi seimbang. Di satu tempat ini kita sudah pernah buat atau bagaimana ini? Setiap bulan kita biasa buat. Tapi di kita punya sekolah ini setiap bulan kita buat PMT, tapi itu dibantu oleh orang tua. Mereka yang masak, karena kendalanya begini, mungkin memang orang tua kita tidak mengurangi mereka punya segala macamnya, tapi mungkin mereka juga tidak terlalu memahami mungkin gizi dari makanan-makanan yang itu, mungkin saat gizinya kurang atau lebih atau apa kita tidak tahu. Mungkin kedepannya saya minta supaya kalau setiap bulan kita anggarkan dengan narasumber atau mereka yang dari bidang gizi atau bidang kesehatan, misalnya bidan-bidan, supaya turun langsung setiap kali kita membuat PMT di sekolah. Menyusun menu segala macam itu. Sehingga kadang kita memang dari sekolah tuh sudah buat begitu, tapi kadang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita buat ini apa sudah pas atau belum pas, kita tidak terlalu tahu tentang hal ini. Jadi itu harusnya orang yang dari ilmu gizi atau orang yang bidan, sehingga kadar kalorinya harus berapa itu kan harusnya dari mereka. Kalau kita ini hanya tebak-menebak saja. Tapi mungkin orang tua juga tidak tahu, memang tidak, tapi mereka juga bisa memasak atau menyajikannya dengan baik. Selama ini seperti itu. Anak-anak juga mereka mungkin makan nasi, ada telur, ada daging, ada buah, ada susu. Itu setiap bulan kita biasa buat. Tapi kedepannya supaya lebih bagusnya lagi, kita undang narasumber yang langsung berkaitan dengan gizi itu, sehingga bisa memantau tepat sasaran. Maksudnya seperti itu. Nanti kira-kira itu apa yang kita persiapkan untuk anggarannya ke depan. Berarti kita harus membuatnya honor narasumber atau bagaimana? Nah, kita harus membuatnya seperti honor narasumber untuk PMT, begitu atau bagaimana? Oke, baik Ibu, yang Ibu masukkan itu juga baik. Nanti kita hanya menyusun itu semua, tapi kembali lagi kita akan konsultasi dengan orang dinas. Oke. Terima kasih. Ini hanya usulan tuh, ini kan. Ya, dan mengingat kita punya dana ini juga sedikit untuk anggaran di Arkas yang kemarin itu dananya terbatas, tidak sesuai dengan jumlah anak. Iya. Tidak sesuai dengan jumlah anak. Terus untuk swadaya dari orang tua juga, kita ini punya kendala.
yang ibu guru merasa kendala itu seperti apa yang untuk anggaran dana PMT itu setiap bulan ada. Setiap bulan ada. Ya, Tapi begini, kemampuan orang tua atau apa yang sampai mereka yang lain ini tidak bayar. Ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Mereka menunggunya sampai 1 tahun dulu baru bayar. Tapi saya juga tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita mau suruh paksa juga. Mungkin kemampuan orang tuanya hanya sampai di situ. Tapi paling kurang kita dari sekolah ini semua mungkin saya himbau supaya kita sesama guru supaya saling menginformasikan kepada anak sehingga kesadaran orang tua itu mereka juga sadar untuk siap membayar sehingga setiap bulan anak itu bisa diberi makanan tambahan. Mungkin dengan makanan tambahan bisa memperbaiki gizi anak. Kadang anak itu di rumahnya tidak mau makan, mungkin dia hanya sendiri atau apa, tapi kadang kalau berteman dia bisa makan. Itu pengalaman. Biasanya orang tua biasa juga cerita seperti itu. Kalau di rumah kadang dia tidak mau makan telur, sayur. Tapi kalau di sekolah, kalau kita sajikan dengan makanan macam telur atau sayur, buah, karena temannya juga makan, dia juga dengan sendirinya pelan-pelan dia akan makan. Jadi kita mungkin menghimbau pada orang tua seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Nona atas masukan yang luar biasa. Mungkin jawabannya bahwa kedepannya komunikasi atau pertemuan antara orang tua dan guru itu kita membuat kerjasama yang baik, membuat ini satu kayak pertemuan rutin kelas orang tua, sehingga kita bisa tahu perkembangan anak di rumah atau maunya anak di rumah itu seperti apa, sehingga wali kelasnya itu catat masing-masing punya kekurangan atau kelebihan anak atau punya maunya anak di rumah itu seperti apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, sehingga kita bisa tahu makanan yang mereka suka atau makanan yang mereka tidak suka, sehingga caranya bagaimana kita bisa mengayomi mereka semua, artinya bisa makan bersama. Kalau PMT itu wajib makan bersama. Oke, terima kasih. Yang berikut mengenai ARKAS, anggaran yang sudah kita buat kemarin, itu kita mempunyai kendala bahwa tidak sesuai dengan jumlah anak. Ada penurunan angka baku dananya itu berkurang. Tapi saya berharap kerjasama antara guru dan orang tua sehingga apa yang kurang itu kita bisa bagaimana caranya sehingga kita bisa mengatasi itu semua. Di sini saya mau bertanya bagaimana tentang fasilitas yang ada di dalam kelas, di dalam sekolah ini khususnya apa Bapak Ibu atau Ibu guru mereka merasa kendala apa sehingga proses pembelajaran itu ada yang sampai tidak bisa mengatasi atau proses pembelajarannya apanya kurang, mau ini misalnya tema ini tapi dia punya alat peraganya itu tidak ada. Kira-kira apa yang ibu guru mereka merasa kendala atau apa sehingga kita bisa masukkan ke anggaran yang berikutnya. Pada kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Wali kelas B2, Ibu Tini. Silakan memberikan masukan atau itu dari saya piring itu tuh sesuai dengan tema apa Ibu yang Ibu mau buat? itu makanan dan minum. Oh, makanan dan minum. Tema apa Ibu? Makanan dan minum. Oh, piring yang Plastik saja. plastik itu baru dihias. Oh, maksudnya alat peraga yang menyangkut ini mungkin maksud dari ibu tuh mungkin alat peraga atau barang yang berupa piring-piring atau alat makan ataukah alat yang akan digunakan di saat anak-anak melakukan kegiatan di kelas seperti contoh maksudnya begini, piring-piring yang itu kan nanti kami mengajarkan tentang makanan, minuman dan apa sehingga alat-alat makan itu yang dimaksud oleh Ibu Tini itu seperti itu sehingga contoh piring harus ada piring plastik atau apa yang maksudnya nanti di dalam
pelaksanaan kegiatan itu yang akan digunakan, begitu Ibu. Nah, sehingga bisa bahwa yang begitu. Oh begitu, maksudnya seperti itu, maksudnya Oke, baik, saya piring paham. atau apa alat-alat yang seperti itu, Oke, sehingga baik, bisa saya membantu proses pembelajaran. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Untuk kedepannya mungkin kita duduk bersama, terus ibu guru mereka harus siapkan masing-masing kebutuhan yang ada di dalam kelas. Kira-kira ibu mereka butuh apa setiap dalam proses pembelajaran, Iya. sehingga pada saat penyusunan AKAS tidak melenceng dari itu semua. Iya, iya. Oke. Nanti itu ke depannya. Kalau ini kemarin-kemarin Kita sudah, tapi kita mungkin sudah buat yang masih kurang kita punya tapi sehingga dilihat lagi juga mengenai pagudara kita, anggaran kita itu jumlahnya berapa, sehingga kita memilih yang lebih prioritas. mungkin Nah. itunya ke depan Itu lagi. ke depannya. Kalau memang kita punya anggaran di pagudaranya besar, kita bisa anggarkan untuk tahun itu. Oke. Mengenai rapor pendidikan, terus sudah kita jelaskan bersama, sudah kita lihat bersama, dan sudah kita bahas bersama, memberikan masukan-masukan yang baik. Untuk tahun yang berikutnya juga kita tidak lupa mengisi sulinjar, karena sulinjar itu sangat penting. Karena munculnya rapor pendidikan ini itu berdasarkan sulinjar yang kita isi kemarin. Nah, ini juga data-data yang ini juga muncul karena kita isi sulinjar. Jadi untuk yang akan datang, kalau memang persiapan untuk isi sulinjar, silakan ibu-ibu mereka mengisinya itu yang betul-betul memang ada dan betul-betul kalau memang tidak ada diisi, sehingga dia muncul di sini. Ketika dia sudah muncul di sini di rapor pendidikan, itu kita bisa anggarkan di AKAS. Sehingga apa yang seperti Ibu Tini omong itu juga bisa terjawab di anggaran. Sekian saja pembahasan kita, pertemuan kita hari ini, membahas tentang rapor pendidikan yang berkaitan dengan AKAS. Singkat saja hari ini sampai di sini saja. Untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin kita akan bahas di lain waktu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya merasa hari ini merasa bersyukur karena kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Untuk menutupi kegiatan kita hari ini, saya minta Ibu Tini menutupi kegiatan ini dengan doa penutup. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah kami terima kasih kami. Dan yang bersyukur apa yang telah kami jalani akan berlangsung di tahun yang akan datang untuk perkembangan sekolah kami ke depannya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Tini yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Apanggawa, Mama Kubenje. Amin.